Halo, selamat datang kembali di kelas Matematika Peminatan. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran dengan membahas grafik fungsi eksponensial. Nah, yuk tetap semangat dan berusaha di pembelajaran hari ini. Jangan lupa videonya ditonton sampai terakhir. Oke, Ibu berikan sebenarnya untuk apa sih kalian belajar fungsi eksponensial ini? Nah, beberapa waktu yang lalu kan banyak ada ilmuwan yang menyatakan bahwa total kasus aktif gitu ya, atau orang yang terjangkit virus COVID-19 dapat dinyatakan membentuk grafik fungsi eksponensial. Katanya dia pertumbuhan kasusnya itu eksponensial. Nah, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan eksponensial? Nah, kita akan pelajari itu hari ini. Kemudian, apa lagi penggunaan fungsi eksponensial ini? Nah, biasanya fungsi eksponensial ini digunakan untuk menyatakan pertumbuhan penduduk. Jadi, penduduk di dunia atau penduduk di Indonesia gitu bisa kalian nyatakan juga dalam bentuk fungsi eksponensial. Nah, coba kalian cari tahu lagi fungsi eksponensial ini kira-kira bisa digunakan untuk apa? Oke ya, next. Kita akan bahas pengertian fungsi eksponensial. Jadi fungsi eksponensial merupakan fungsi yang memetakan setiap x elemen bilangan real ke dalam fx sama dengan a pangkat x dengan syarat a lebih dari 0 dan a tidak sama dengan 1. Coba kalian cari tahu kenapa a-nya harus lebih dari 0 dan a-nya tidak sama dengan 1. Oke. Nah, bentuk umum fungsi eksponensial dinyatakan sebagai y sama dengan fx sama dengan k kali a pangkat x, atau fungsi f memetakan x ke k kali ax. Oke, ini rumusnya bisa dinyatakan kayak gini ya. Jadi y itu sama dengan fx di sini sama dengan k kali a pangkat x. Dengan x itu disebut variabel atau peubah bebas. Dengan daerah asal atau domainnya itu adalah D, himpunan x, di mana x itu harus lebih dari negatif tak hingga, kurang dari tak hingga, dengan x elemen bilangan real. Kemudian A disebut bilangan pokok atau basis dengan syarat A itu lebih dari 0 dan A tidak sama dengan 1. Jadi ada dua bentuk A yang akan kalian pelajari. Jadi yang pertama ini untuk A lebih dari 0 dan kurang dari 1. Ini biasanya berupa pecahan atau A lebih dari 1. Y itu disebut variabel tak bebas atau nilai dari fungsinya. Dan K itu konstanta. Jadi ini ada suatu konstanta ya di sini. Oke. Nah, seperti apa grafik fungsi eksponensial? Nah, Ibu berikan gambarnya seperti ini. Jadi yang merah ini, nih, dia adalah penggambaran dari K kali seper A pangkat X. Kemudian bagian yang biru ini, itu adalah K kali A pangkat X. Nih, bisa kalian lihat ya. Jadi kalau dia bentuknya pecahan, dia biasanya akan melandai nih ke sebelah sini. Dan kalau dia A-nya bilangan bulat, dia ke arahnya ke sini. Oke. Nah, bagaimana sifat-sifat fungsi eksponensial? Yang pertama, perhatikan. Nih, grafik fx sama dengan k kali a pangkat x dan gx sama dengan k kali seper a pangkat x itu simetri terhadap sumbu y. Nah, ini sumbu y-nya ya, yang tegak ini. Nih, lihat jaraknya dari sini ke sini. Ini sama, ini juga. Itu namanya simetri ya. Nih, kalau kalian lipat itu sama dia ya. Oke, sifat yang kedua, grafik fx dan gx memotong sumbu y di titik 0, k.
Oke, ini perpotongannya di K ya. Kemudian yang harus kalian ingat gimana cara mencari titik potong sumbu Y. Cara mencarinya, kalian tinggal buat X-nya bernilai 0. Nih, kalau X-nya 0, nanti kalian akan peroleh titik potong terhadap sumbu Y. Oke, kalau sifat yang ketiga, sumbu X merupakan asimtot, yaitu garis yang didekati oleh suatu grafik fungsi tetapi tidak sampai berpotongan dengan fungsi tersebut. Nih, kalian perhatikan. Ini terlihat dia menyentuh sumbu X kan, tapi sebenarnya kalau kalian zoom lagi gambar ini, kalian akan lihat nih, kalau gambarnya itu adalah tidak memotong. Nih, tidak pernah memotong ke sumbu X. Sifat yang keempat, grafik fungsi fx sama dengan k kali a pangkat x merupakan fungsi monoton naik. Karena untuk setiap x1 kurang dari x2, maka fx1 kurang dari fx2. Oke, ini kalian perhatikan. Nih, ini misalkan kan 0, negatif 1, negatif 2. Nih, nilainya fungsinya ke sini terus kan. Naik dia, makanya dibilang fungsi naik. Sementara, kalau fungsi gx k kali 1/a pangkat x, ini dibilang fungsi turun. Karena untuk x1 kurang dari x2, nih, kan nilainya di sini. Ini misalnya di sini. Kan turun dia, nih kurvanya ke arah sini. Kayak dibilang fungsi monoton turun. Nih, nilainya terus turun. Oke. Next. Kita akan belajar bagaimana cara menggambar grafik fungsi eksponensial. Caranya, kalian nih, pertama kalian buatlah tabel titik bantu berupa nilai-nilai X dan Y. Caranya, pilih beberapa nilai X sehingga nilai Y mudah ditentukan. Syaratnya, titik-titik bantu ini harus berada di domain dari fungsi. Kemudian, gambarlah titik-titik tersebut pada bidang koordinat. Kemudian, kalian hubungkan titik-titik yang dilalui sehingga terbentuk suatu kurva mulus. Oke, itu saja materi untuk grafik fungsi eksponensial hari ini. Selanjutnya Ibu akan berikan soal-soal yang berkaitan dengan grafik fungsi eksponensial. Oke, soal yang pertama, grafik fungsi fx sama dengan 3 kali 2 pangkat x plus 1 memotong sumbu y di titik. Oke, ini penyelesaiannya. Grafik memotong sumbu y saat x-nya sama dengan 0. Maka nih, fx sama dengan 3 kali 2 pangkat x plus 1. Langkah selanjutnya, kalian tinggal ganti x-nya dengan 0. Sehingga kalian peroleh 3 kali 2 pangkat 0 plus 1. Kemudian nih, 2 pangkat 0 kan nilainya 1. Nih, 0 ditambah 1 kan 1 ya. Ya, makanya kalian peroleh 2 pangkat 1. 3 kali 2 pangkat 1, itu hasilnya 6. Sehingga F0 kalian peroleh 6. Sehingga titik potong, F0 kalian peroleh 6. Sehingga kalian peroleh titik potong sumbu Y itu adalah 0,6. Kemudian, langkah soal yang kedua, kalian diminta sketsalah grafik fungsi fx sama dengan negatif 1/2 pangkat x. Oke, sekarang kita akan membuat titik bantu terlebih dahulu. Oke, Ibu pilih beberapa nilai x. Ibu pilih negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, dan 3. Cara menentukan nilai y-nya, kalian tinggal ganti nilai x di sini dengan, nih, di fungsi ini tinggal diganti. Ibu berikan contoh untuk memperoleh nilai dari negatif 3 ini. Ini kan negatif kali setengah pangkat negatif 3. Oke, setengah itu kan kalian bisa peroleh
jadi 2 pangkat negatif 1. 2 pangkat negatif 1 kali negatif 3, kalian akan peroleh 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 kan nilainya adalah 8. Nih, lihat di depan dari fungsinya ada tanda negatif, sehingga kalian tinggal kalikan negatif kali 8, peroleh negatif 8. Untuk bentuk ini, yang dipangkatkan itu hanya setengahnya, dipangkatkan X. Negatifnya tidak. Kecuali ini dikasih kurung gitu, baru dia dipangkatkan X. Ini kan negatifnya tidak dipangkatkan X. Tidak dikurung dia, makanya yang dipangkatkan X itu hanya setengahnya. Nih. Jadi kalian akan peroleh untuk X nilai negatif 3, Y-nya adalah negatif 8. Kemudian untuk X bernilai negatif 2 diperoleh negatif 4. Untuk X bernilai negatif 1 diperoleh negatif 2. Untuk X bernilai 0, Y-nya negatif 1. Untuk X1 diperoleh negatif setengah. Untuk X bernilai negatif 2 diperoleh negatif 1/4. Untuk X bernilai 3 diperoleh negatif 1/8. Cara memperoleh Y-nya sama seperti yang tadi ya. Oke, ingat ini nilai X, ini nilai Y. Oke ya, pasangan berurutan kan seperti ini. Oke, sekarang kalian tinggal buat sketsa grafiknya. Tadi kan diperoleh untuk X-nya bernilai negatif 8, Y-nya kan negatif 8. Nih, jadi kalian pasangkannya kayak gini. Cari, nih negatif 3, bikin dia titik putus-putus ke negatif 8. Begitu juga dengan negatif 2, kan pasangannya negatif 4 tadi. Menurut tabelnya nih, kalian bikin garis putus-putus, hubungkan dia. Jangan kalian buat negatif 3, kemudian 8. Kalian tarik garis lurus. Itu keliru ya. Ini harus dihubungkan dia. Nih. Begitu juga dengan negatif 1. Hubungkan dengan negatif 2. 0 dengan negatif 1. 1 dengan setengah. Oke, ini nggak kelihatan ya. Oke, sebenarnya kayak gitu dia. Oke, next. Itu gambarnya tadi. Ini contoh yang ketiga, jika fungsi eksponensial dinyatakan dengan fx sama dengan ax ditambah b, maka fungsi yang sesuai dengan grafik berikut adalah, oke, ini grafiknya kayak gini ya. Ini dikasih tahu ada titik 0,2, jadi x-nya kan di 0, y-nya di 2, ini bacanya 0,2. Kemudian ini x-nya 1, y-nya 4, berarti titiknya adalah 1,4. Ini sudah diberikan, bentuk grafiknya modelnya seperti ini. Oke, perhatikan di gambar tadi, grafik fx kan melalui titik 0,2. Artinya saat x-nya bernilai 0, y-nya 2. Maka kalian akan peroleh f0 itu sama dengan 2. Sehingga kalian peroleh, ini kan rumusnya yang dibilang di soal, fx sama dengan a pangkat x ditambah B. Kalian ganti sekarang x-nya dengan 0 dan sehingga nilainya 2. Sehingga kalian peroleh f0 itu sama dengan a pangkat 0 ditambah b sama dengan 2. A pangkat 0 itu nilainya 1. Sehingga kalian punya 1 ditambah b hasilnya 2. Sehingga b itu sama dengan 1. Nah, kemudian substitusi lagi ke bentuk di awal ini. Sehingga kalian peroleh fx sama dengan a pangkat x ditambah 1. Next, grafiknya juga melalui titik 1,4. Artinya saat x-nya bernilai 1, y akan bernilai 4. Maka f1 itu sama dengan 4. Oke, fx-nya sama dengan a pangkat x ditambah 1. Hasil menurut substitusi f0 sama dengan 2 ya tadi. Sekarang kalian ganti x-nya kan di sini 1. Jadi f1 sama dengan a1 ditambah 1, hasilnya 4. Sehingga kalian peroleh a pangkat 1 itu kan a. Nah, a sama dengan, nih satunya pindah ruas, jadi f1 itu sama dengan a sama dengan 3. Jadi kalian akan peroleh bentuk fx-nya adalah 3 pangkat x ditambah 1. Oke, sekian video pembelajaran hari ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya.